Mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya, Ibrahim. Inti ajarannya menyembah kepada Allah, mengesahkannya, dan memeluk agamanya. Waktu bergulir sekian lama, hingga banyak di antara mereka yang menolakkan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Meskipun demikian, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncul Amru bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang terkenal suka berbuat kebajikan, mengeluarkan sedekah dan peka terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Suatu saat dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik serta benar. Sebab, menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Karena itulah, dia pulang sambil membawa berhala Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat kesyirikan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pada akhirnya banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Berhala mereka yang tertua adalah Manat, yang ditempatkan di Mushallal di tepi Laut Merah di dekat Qudayd. Kemudian mereka membuat Lata di Thaif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Inilah 3 berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Dikisahkan bahwa Amru bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, Wad, Suwa, Yakhud, Ya'uq, dan Nasr terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya, lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing. Dengan demikian, di setiap kabilah dan di setiap rumah, hampir bisa dipastikan ada berhalanya. Selain itu, mereka memenuhi Al-Masjid Al-Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semua. Selanjutnya beliau memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Begitulah kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh Amru bin Luhai. Orang-orang mengira apa yang diciptakan Amru itu merupakan sesuatu yang baru dan baik, serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah: 1. Mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya sambil berkomat kamit di hadapannya. Mereka meminta pertolongan kepadanya tatkala menghadapi kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan, dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. 2. Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. 3. Mereka mengadakan penyembahan dengan menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan piaraan dan hewan korban demi berhala, dan menyebut namanya. 2 jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah di dalam firman-Nya, "Wa ma dzubiha 'alan nusubi," dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Al-Maidah ayat 3, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Al-An'am ayat 121. 4. Bentuk peribadatan yang lain. Mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang piaraan mereka. Ada juga orang-orang tertentu yang mengkhususkan sebagian lain bagi Allah. Yang pasti, mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah. Apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala-berhala mereka. Allah berfirman, "Waja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba, faqalu hadha lillahi biza'mihim, wa hadha li syurakaina, fama kana li syurakaihim, fala yasilu ila Allah, wa ma kana lillah, fahuwa yasilu ila syurakaihim, sa'a ma yahkumun." Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami." Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Al-An'am 136. 5 di antara jenis peribadatan yang mereka lakukan ialah dengan bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman
dan ternak untuk berhala-berhala itu. Allah berfirman, وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افتراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Dan mereka mengatakan, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki, menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Al-An'am 138. 6. Beberapa jenis unta yang dijuluki Bahirah, Sa'ibah, Washilah, dan Hami juga diperlakukan sedemikian rupa. Ibnu Ishaq mengisahkan, Bahirah ialah anak Sa'ibah, unta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan. Unta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, dan susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya, dan harus mendapat perlakuan seperti induknya. Washilah adalah domba betina yang selalu melahirkan anak kembar betina selama 5 kali secara berturut-turut, tidak diselingi kelahiran anak jantan sama sekali. Domba ini dijadikan sebagai perantara untuk peribadatan. Oleh karena itu mereka berkata, aku mendekatkan diri dengan domba ini. Tetapi bila setelah itu unta tersebut melahirkan anak jantan, dan tidak ada yang mati, maka domba ini boleh disembelih dan dagingnya dimakan. Hami adalah unta jantan yang sudah membuntingi 10 betina, yang melahirkan 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Unta seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas, dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Untuk itu Allah menurunkan ayat, Ma ja'alallahu min bahirati wala sabibatin wala wasilatin wala hami, walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Saibah, Washilah, dan Ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Al-Ma'idah 103. Allah juga menurunkan ayat, وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِيتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ. Dan mereka mengatakan, apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Al-An'am 139. Namun, ada yang menafsirkan binatang ternak tersebut berbeda dengan yang telah disebutkan tadi. Sa'id bin Al-Musayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak dipersembahkan untuk taghut-taghut mereka. Di dalam Ash-Shahih disebutkan secara marfu bahwa Amru bin Luhai adalah orang pertama yang mempersembahkan unta untuk berhala. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya, dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya, serta memberikan manfaat di sisinya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, Ma ta'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Az-Zumar 3. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'atuna 'indallah. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Yunus ayat 18. Mereka mengundi nasib untuk memastikan pelaksanaan suatu keinginan atau rencana, seperti bepergian atau lain-lainnya dengan menggunakan anak panah itu. Jika yang keluar panah bertanda ya, mereka melaksanakannya, dan jika yang keluar panah bertanda tidak, mereka menangguhkannya hingga tahun depan dan berbuat hal serupa sekali lagi. Bila yang keluar anak panah yang tidak diberi tanda, mereka mengulanginya lagi. Selain 3 anak panah bertanda seperti itu, ada jenis lain lagi yang diberi tanda air dan tebusan. Ada juga anak panah bertanda dari golongan kalian, atau bukan dari golongan kalian, atau anak angkat. Jika mereka memerkarakan nasab seseorang, mereka membawa orang itu ke hadapan Hubal, sambil membawa 100 hewan korban, dan diserahkan kepada pengundi anak panah. Jika yang keluar tanda dari golongan kalian, maka orang tersebut merupakan golongan mereka. Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian, maka orang tersebut hanya sebagai rekan persekutuan. Dan jika yang keluar tanda anak angkat,
maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat, bukan termasuk dari golongan mereka, dan juga tidak bisa didudukkan sebagai rekan persekutuan. Perjudian dan undian tidak berbeda jauh dengan hal tersebut. Mereka membagi daging korban yang telah disembelih berdasarkan undian itu. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, orang pintar dan ahli nujum. Peramal adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang bakal terjadi di kemudian hari. Ia mengaku bisa mengetahui rahasia gaib pada masa mendatang. Di antara peramal ini, ada yang mengaku memiliki pengikut dari golongan jin yang memberinya suatu pengabaran. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib lewat suatu pemahaman yang dimilikinya. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib lewat suatu pemahaman yang dimilikinya. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah lewat isyarat atau sebab yang memberinya petunjuk dari perkataan, perbuatan, atau keadaan orang yang bertanya kepadanya. Orang semacam ini disebut paranormal atau orang pintar. Ada pula yang mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian dan tempat di mana dia kecurian serta orang tersesat dan lain-lain. Ada pula yang mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian dan tempat di mana dia kecurian serta orang tersesat dan lain-lain. Selain peramal, ada ahli nujum, yaitu orang yang memperhatikan keadaan bintang dan planet, lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya, agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan di dunia dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Pembenaran terhadap pengabaran ahli nujum pada hakikatnya merupakan keyakinan terhadap bintang-bintang, sedangkan keyakinan mereka terhadap bintang-bintang merupakan keyakinan terhadap hujan. Maka mereka berkata, hujan yang turun kepada kami berdasarkan bintang ini dan itu. Di kalangan mereka juga ada tradisi tiara, yakni pesimis terhadap sesuatu. Pada mulanya mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri, lalu melepasnya. Jika burung atau biri-biri itu pergi ke arah kanan, mereka jadi bepergian ke tempat yang hendak dituju, dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Jika burung atau biri-biri tersebut berjalan ke kiri, mereka mengurungkan niatnya untuk bepergian dan menganggapnya sebagai tanda kesialan. Mereka juga meramal di tengah perjalanan, bila bertemu burung atau hewan tertentu. Tidak berbeda jauh dengan hal tersebut adalah kebiasaan mereka menggantungkan ruas tulang kelinci. Mereka juga meramal kesialan dengan sebagian hari, bulan, hewan, atau wanita. Mereka percaya bahwa bila ada orang mati terbunuh, jiwanya tidak tentram bila dendamnya tidak dibalaskan. Ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di padang pasir seraya berkata, "Berilah aku minum, berilah aku minum." Jika dendamnya sudah dibalaskan, maka ruhnya menjadi tentram. Sekalipun masyarakat Arab sangat bodoh seperti itu, sisa-sisa agama Ibrahim tetap ada di kalangan mereka, dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya, seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf, haji, umrah, wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Meskipun ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya, di antara orang-orang Quraisy tetap ada yang mengatakan, "Kami adalah anak keturunan Ibrahim dan penduduk Tanah Suci, penguasa Ka'bah dan penghuni Mekkah. Tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami. Maka tidak layak bagi kami keluar dari Tanah Suci ini ke tempat lain." Karena itu, mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah dan tidak ifadah dari sana, tetapi ifadah dari Muzdalifah. Tentang hal ini Allah menurunkan ayat, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Arafah. Al-Baqarah 199. Hal-hal baru lainnya mereka berkata, tidak selayaknya bagi orang-orang Quraisy untuk memberi makan keju dan meminta minyak samin ketika mereka sedang ihram. Mereka tidak boleh masuk Baitul Haram dengan mengenakan kain wol dan tidak boleh berteduh jika ingin berteduh kecuali di rumah-rumah pemimpin selama mereka sedang ihram. Mereka juga berkata, penduduk di luar Tanah Suci tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar Tanah Suci ke Tanah Suci bila kedatangan mereka untuk haji atau umrah. Mereka juga menyuruh penduduk di luar Tanah Suci untuk tetap mengenakan ciri pakaiannya sebagai penduduk bukan Tanah Suci pada awal kedatangan mereka untuk melakukan tawaf awal. Jika tidak memiliki ciri pakaiannya sebagai penduduk luar Tanah Suci, mereka harus tawaf dalam. Jika tidak memiliki ciri pakaiannya sebagai penduduk luar Tanah Suci, mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang. Ini berlaku untuk kaum laki-laki, sedangkan untuk wanita harus melepaskan semua pakaiannya, kecuali baju rumahnya yang longgar. Saat itu mereka berkata, hari ini tampak sebagian atau semuanya, apa yang tiada tampak tiada diperkenankannya. Lalu Allah menurunkan ayat mengenai hal ini. Yum bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjirin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la tuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Al-A'raf. Pakaian yang dikenakan penduduk luar Tanah Suci harus dibuang setelah melakukan tawaf awal, dan tak
tak seorang pun boleh mengambilnya lagi. Begitu pula orang yang bersangkutan. Hal baru lainnya, mereka tidak memasuki rumah dari pintunya selama dalam keadaan ihram. Mereka membuat lubang di bagian belakang rumah, dan dari lubang itulah mereka keluar masuk rumahnya. Mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan yang baik. Namun Al-Quran melarangnya. Al-Baqarah 189. Semua ritual keagamaan tersebut adalah kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala, keyakinan terhadap khayalan dan khurafat. Begitulah agama mayoritas bangsa Arab. Sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Syabi'ah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang, sehingga mereka berada di Jazirah Arab yang setidak-tidaknya digambarkan dalam dua hal berikut ini. 1. Kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina, yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi, penghancuran negeri mereka dan pemusnahan mereka di tangan Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Di antara mereka banyak yang ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Mereka menempati Hijaz bagian utara. 2. Dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi, yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi dan penghancuran haikal-haikal, kuil-kuil mereka, sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz, lalu menetap di Yatsrib, Khaybar, dan Taimah. Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan benteng pertahanan. Maka agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab melalui para imigran Yahudi tersebut. Mereka selanjutnya memiliki beberapa peran yang bisa dicatat dari beberapa peristiwa yang bersifat politis sebelum munculnya Islam. Saat Islam datang, kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal adalah Yahudi Khaybar, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa oleh penjual jerami yang bernama As'ad Abu Karb. Awal mulanya dia pergi untuk berperang ke Yatsrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya dari Yatsrib ke Yaman, dia membawa dua pemuka Yahudi dari Bani Quraidah, sehingga agama Yahudi menyebar di sana. Setelah As'ad meninggal dunia dan digantikan anaknya, Yusuf Zunuwas, dia memerangi orang-orang Kristen dari penduduk Najran dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi. Karena mereka menolaknya, maka dia menggali parit dan membakar mereka di dalam parit itu. Tak seorang pun yang tersisa, laki-laki maupun wanita, tua maupun muda. Ada yang mengisahkan bahwa korban yang dibunuhnya mencapai 20-40 ribu. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 523 Masehi. Al-Quran telah memuat sebagian kisah ini di dalam surat Al-Buruj. Sementara itu, agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali di Yaman pada tahun 340 Masehi dan terus berlanjut hingga tahun 378 Masehi. Pada masa itu, misionaris Nasrani menyelusup ke berbagai tempat di Yaman. Tidak lama kemudian, ada seseorang yang zuhud, yang doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki karamah, datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Nasrani. Mereka melihat garis-garis kejujuran dirinya dan kebenaran agamanya. Oleh karena itu, mereka memenuhi ajakannya untuk memeluk agama tersebut. Setelah orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk mengembalikan kondisi karena tindakan Zunuwas dan Abraha memegang kekuasaan di sana, maka agama Nasrani berkembang pesat dan sangat maju. Karena semangatnya dalam menyebarkan agama ini, Abraha membangun sebuah gereja di Yaman yang dinamakan Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar semua bangsa Arab berhaji ke gereja ini dan hendak menghancurkan Baitullah di Mekkah. Namun, Allah membinasakannya. Bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani adalah dari suku-suku Ghassan, kabilah-kabilah Taghlib, Thayy, dan yang berdekatan dengan orang-orang Romawi. Bahkan sebagian Raja Hira juga memeluk agama Nasrani. Adapun agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan bangsa Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia. Agama ini juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab Irak, Bahrain, dan wilayah-wilayah di pesisir Teluk Arab. Ada pula penduduk Yaman yang memeluk agama Majusi ketika bangsa Arab menduduki Yaman. Sementara itu, agama Syabi'ah menurut beberapa kisah dan catatan berkembang di Irak dan lainnya, yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim Kaldean. Banyak penduduk Syam dan Yaman pada masa dahulu yang memeluk agama ini. Setelah kedatangan beberapa agama baru, seperti agama Yahudi dan Nasrani, agama Syabi'ah mulai kehilangan eksistensinya dan surut. Namun, sisa-sisa menganutnya tetap ada dan bercampur dengan penganut agama Majusi, atau yang berdampingan dengan mereka di pemukiman masyarakat Arab di Irak dan di pinggiran Teluk Arab. Komentar mengenai hakikat Syabi'ah, Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya,
Cetakan 2, Daruth Thayyibah, Tahqiq Sami As-Salamah. Setelah menyebutkan perbedaan dalam persoalan hakikat Syabi'ah, pendapat yang paling jelas adalah ungkapan Mujahid, dua pengikutnya, dan Wahb bin Munabbih, bahwa mereka merupakan orang-orang yang tidak beragama Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun musyrik. Mereka adalah kaum yang hidup pada masa fatrah dan tidak berada dalam satu agama yang ditetapkan bagi mereka yang mereka ikuti. Karena itulah kaum musyrikin menjuluki siapa saja yang masuk Islam sebagai kalangan Syabi'ah. Artinya, ia telah keluar dari seluruh agama penduduk bumi pada waktu itu. Beberapa ulama mengatakan, Syabi'in adalah orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah seorang nabi pun. Wallahu a'lam. Disebutkan pula dalam tafsir Al-Qurtubi pada penafsiran surat Al-Baqarah ayat ke-62, para pendahulu, salaf, berbeda pendapat tentang Syabi'in. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka dari ahli kitab, sembelihan mereka boleh dimakan dan wanita mereka boleh dinikahi. Sebagian lain mengatakan, mereka beragama yang mirip dengan agama Nasrani. Hanya saja, kiblat mereka menghadap ke selatan. Mereka mengira berada di atas agama Nuhas. Sebagian lain lagi mengatakan, mereka kaum yang memadukan agama mereka dari agama Yahudi dan Majusi, sehingga sembelihan mereka tidak boleh dimakan, dan para wanita kalangan mereka tidak boleh dinikahi. Juga ada yang mengatakan, mereka adalah kaum yang menyembah para malaikat, salat menghadap kiblat, membaca kitab Zabur, dan salat 5 waktu. Kemudian orang yang berpendapat seperti ini mengatakan, dan yang dihasilkan dari keyakinan mereka, bahwa mereka bersatu meyakini pengaruh bintang-bintang. Karena itu, ahli ilmu menfatwakan bahwa mereka kafir. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah disebutkan bahwa kaum Sabi'in satu-satunya masih ada hingga hari ini, dan yang menganggap Yahya sebagai nabi, mereka adalah sekte Mandayan yang menganggap suci planet dan bintang-bintang. Di antara ajaran agama mereka adalah menghadap ke kutub utara, dan demikian juga pembaptisan di dalam air. Dalam Ar-Raddu 'alal Manthiqiyyin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Sabi'in ada dua jenis, Sabi'in yang lurus dan Sabi'in musyrik. Syabi'in yang lurus merupakan kedudukan bagi orang yang mengikuti tuntunan Taurat dan Injil sebelum dihapus, diselewengkan, dan diubah. Mereka dipuji dan disanjung oleh Allah. Adapun Syabi'in yang musyrik adalah mereka yang menyembah malaikat, membaca Zabur, salat. Mereka menghamba kepada kekuatan roh. Ibnul Qayyim dalam Ahkamu Ahlidz Zimmah, Darul Kutubil Ilmiyah, Beirut, Lebanon, cetakan 2/14 2003 Masehi atau 2002 Hijriah. Syabi'in adalah bangsa yang besar, dan di antara mereka ada yang bahagia dan sengsara. Mereka adalah salah satu dari bagian umat yang terbagi menjadi mukmin dan kafir. Sebab, umat sebelum pengutusan Nabi itu ada dua jenis. Pertama, mereka yang kafir dan sengsara semuanya, tidak ada kebahagiaan bagi mereka, seperti penyembah berhala dan majusi. Kedua, mereka yang terbagi menjadi dua, ada yang bahagia dan sengsara, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in. Dua golongan tersebut telah disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 62, Al-Ma'idah ayat 69, dan Al-Hajj ayat 17. Di ayat yang disebutkan terakhir tidak disebutkan kalimat yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir, karena Majusi dan orang-orang musyrik disebutkan bersama dengan mereka. Jadi Allah telah menyebutkan 6 golongan manusia, 2 golongan sengsara, sedangkan 4 sisanya terbagi menjadi 2 kelompok, bahagia dan sengsara. Dan karena Allah menjanjikan pahala bagi orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka, maka Allah hanya menyebutkan 4 kelompok manusia tersebut. Dalam ayat tersebut ada perincian di antara kelompok manusia yang memasukkan 2 kelompok manusia bersama mereka. Dan di dalam ayat itu juga terdapat janji untuk membalas orang yang kelompok manusia yang tidak masuk kelompok mereka. Jadi bisa diketahui bahwa Sabi'in itu ada yang beriman, kafir, bahagia dan sengsara. Bangsa kuno sebelum Yahudi dan Nasyara, mereka ada beberapa jenis. Syabi'in yang lurus dan Syabi'in yang musyrik. Haran merupakan kerajaan mereka sebelum Al-Masih. Mereka memiliki berbagai buku, tulisan, dan ilmu. Sekelompok besar dari mereka menetap di Baghdad, termasuk diantaranya Ibrahim bin Hilal Asy-Syabi'i, yang memiliki banyak tulisan. Ia memeluk agama mereka dan puasa Ramadan bersama kaum muslimin. Kebanyakan dari mereka adalah para filsuf dan memiliki maqalat, kumpulan perkataan atau pendapat yang populer, sebagaimana yang disebutkan oleh para pemilik maqalat. Dengan demikian, kita telah mendapatkan bahwa Syabi'ah itu memiliki beberapa sekte dan kelompok. Kelompok yang menganggap diri mereka pengikut Nuh alaihissalam. Kelompok yang mengklaim diri mereka mengikuti Yahya bin Zakaria. Kelompok yang membuat sekte antara Yahudi dan Nasrani.
Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman di websitenya mengatakan, ringkasannya bahwa Syabi'ah itu kelompok yang eksis hingga saat ini. Mereka kafir dan murtad, termasuk kelompok satu dalam dasar-dasarnya. Kelompok yang ada saat ini adalah paganis. Mereka tidak diperlakukan seperti ahli kitab dari sisi kebolehan menikahi wanita-wanita mereka yang menjaga kesucian atau memakan sembelihan mereka. Wallahu a'lam. Like and subscribe.